Allah itu mempunyai wujud di dalam dunia ini, dan wujud Allah itu adalah seorang manusia, dalam hal ini seorang laki-laki. Di zaman Nabi Isa ada wasilahnya. Wujudnya Allah saat itu siapa? Nabi Isa. Dia menyatakan di zaman Nabi Isa, wujud Allah di zaman itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Subhanallah, ini tentu saja sangat bertentangan dengan akidah kita umat Islam. Bahkan teman-teman, bagi umat Kristen sendiri, teman-teman, menyatakan bahwa Yesus itu adalah anak Allah, bukan Allah itu sendiri. Nah, sedangkan pemahaman dari Mr. Time ini, dia menyebutkan di zaman Nabi Isa, wujud Allah itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Subhanallah. Zaman Nabi Muhammad, wujudnya Allah siapa? Nabi Muhammad. Wujudnya Allah di dunia ini adalah seorang manusia laki-laki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Maisha Al-Fatih. Teman-teman semua, setelah berakhirnya Mr. TM, sekarang muncul lagi nama baru teman-teman, David Sugana. Yang mana teman-teman, David Sugana ini pernah dibongkar oleh Mas Dodi Sipriadi. Ternyata orang ini bukanlah orang yang beragama Islam. Dia bukan seorang Muslim. Tapi teman-teman, dia di dalam channel YouTube-nya sangat banyak membahas tentang agama kita Islam. Yang parahnya teman-teman, dia adalah salah seorang yang menyebarkan pemahaman-pemahaman Mr. TM di channel YouTube-nya, di media sosial. Agar apa? Agar teman-teman, umat Islam ini menjadi rusak akidahnya, menjadi tersesat. Namun sebelum itu teman-teman, bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya, agar teman-teman semua mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel YouTube ini. Oke, teman-teman, langsung saja. Ini dia orangnya. Mari kita simak pernyataannya. Di episode kali ini, Ustadz Mr. TM menegaskan sekali lagi bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mempunyai wujud di dalam dunia ini. Pertama, teman-teman, dia menyebut Mr. TM ini dengan panggilan Ustadz. Lalu, teman-teman, dia membenarkan pernyataan dari Mr. TM ini, teman-teman. Dan wujud itulah yang harusnya disaksikan di dalam syahadat dan juga di dalam sholat. Karena itu, menurut Ustadz Mr. TM, apabila seseorang tidak bisa menyaksikan wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam dunia ini, dalam sholat dan juga dalam syahadat, maka sholatmu itu akan menjadi barang dusta, akan menjadi omong kosong belaka. Jika orang ini adalah orang yang beragama Islam, teman-teman, tentu saja dia akan membantah pernyataan dari Mr. TM. Tapi teman-teman, kenyataannya orang ini malah menyebarkan pemahaman Mr. TM tanpa dibantahnya, teman-teman. Salah satu pernyataan sesat dari Mr. TM ini, teman-teman, dia menyebutkan bahwa wujud Allah di muka bumi ini berwujudkan manusia. Allah dia sebut berwujudkan sebagai seorang manusia laki-laki, teman-teman. Pernyataannya inilah yang menyebabkan Mr. TM ini ditangkap, teman-teman. Pihak Majelis Ulama Indonesia menyatakan pemahaman ataupun ajaran dari Mr. TM ini adalah ajaran yang menyimpang, yang sesat dan menyesatkan. Oke, teman-teman, sekarang mari kita dengarkan pernyataan sesat dari Mr. TM ini, teman-teman. Agar seluruh umat Islam yang ada di Indonesia mengetahui pada bagian inilah salah satunya kesesatan dari Mr. TM yang diiyakan, yang diamini oleh David Sugana, teman-teman. Mari kita dengarkan. Di zaman Nabi Isa ada wasilahnya. Wujudnya Allah saat itu siapa? Nabi Isa. Dia menyatakan di zaman Nabi Isa, wujud Allah di zaman itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Subhanallah, ini tentu saja sangat bertentangan dengan akidah kita umat Islam. Bahkan teman-teman, bagi umat Kristen sendiri, teman-teman, menyatakan bahwa Yesus itu adalah anak Allah, bukan Allah itu sendiri. Nah, sedangkan pemahaman dari Mr. Time ini, dia menyebutkan di zaman Nabi Isa, wujud Allah itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Subhanallah.
Zaman Nabi Muhammad, wujudnya Allah siapa? Nabi Muhammad. Tidak pernah agama kita, coba carikan dalil, baik itu dari Al-Quran, ataupun dari sunnah, atau dari pernyataan para ulama-ulama khibar, ulama-ulama besar, yang menyatakan Nabi Muhammad itu adalah wujudnya Allah. Ini pemahaman Mr. Taim ini sangat-sangat jauh menyimpang dari akidah kita umat Islam. Zaman Hindu, wujudnya Tuhan siapa? Guru Krishna. Zaman Astagfirullah. Buddha, wujudnya Tuhan siapa? Siddhartha Gautama. Di zaman Buddha, dia katakan wujud Tuhan itu adalah Siddhartha Gautama. Subhanallah. Alhamdulillah teman-teman, orang ini sudah ditangkap oleh pihak yang berwajib. Oke, kita lanjutkan lagi videonya. Wujud yang di dunia. Kan saya nggak membahas Tuhan yang di akhirat. Yang di akhirat laisa kamitslihi syai'un. Jadi teman-teman, inilah pemahaman dari Mr. TM yang dia sebarkan melalui media sosialnya. Dia menyatakan bahwa wujud Allah di dunia ini adalah manusia laki-laki. Dia contohkan tadi, wujud Allah di dunia ini pada zaman Nabi Isa, yakni adalah Nabi Isa itu sendiri. Di zaman Nabi Muhammad, dia menyebutkan bahwa Allah itu adalah Nabi Muhammad. Bahkan sampai pada ajaran agama Buddha, dia menyebutkan Tuhan pada zaman Buddha adalah Siddhartha Gautama. Subhanallah, ini tentu saja sangat bertentangan sekali teman-teman. Ini bukan lagi perbedaan pendapat, tapi ini sudah keluar dari ajaran kita agama Islam. Setelah Majelis Ulama Indonesia menyatakan bahwa ajaran dari Mr. Taim ini sesat, akhirnya teman-teman Mr. Taim ini ditangkap oleh pihak yang berwajib. Sampai hari ini teman-teman, sampai detik ini, channel YouTube Mr. Taim ini teman-teman, yang nama channel YouTube-nya adalah Ta'lim Ma'rifat, tidak lagi mengunggah video-video terbaru. Namun masalahnya sahabatku semua, muncul David Sugana. Yang mana teman-teman, David Sugana ini sudah dibongkar oleh Mas Dodi Sipredi bahwa dia adalah sejatinya seorang kafir, orang non-muslim. Namun teman-teman, dia menyebarkan video-video Mr. TM di media sosialnya, di channel YouTube-nya. Dan dia juga menyamar sebagai seorang muslim. Agar apa? Agar orang-orang yang beragama Islam yang masih lemah akidahnya bisa tersesatkan. Ini tujuannya teman-teman. Tujuannya ingin menyesatkan akidah umat Islam. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi videonya. Pernyataan dari David Sugana ini yang mendukung pemahaman dari Mr. TM teman-teman. Oke, mari kita dengarkan. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, demikianlah penegasan dari Ustadz Mr. TM yang menegaskan jika sesungguhnya Allah itu mempunyai wujud di dalam dunia ini, dan wujud Allah itu adalah seorang manusia, dalam hal ini seorang laki-laki. Jika orang ini teman-teman beragama Islam, seorang muslim, tentu saja teman-teman, dia akan membantah pemahaman ataupun ajaran dari Mr. TM ini teman-teman. Seluruh umat Islam yang ada di dunia ini teman-teman mengetahui bahwa Allah Azza wa Jal tidak berwujudkan manusia laki-laki di muka bumi ini. Artinya teman-teman, orang ini dia menyamar sebagai seorang muslim lalu membenarkan pernyataan Mr. TM. Agar apa? Seperti yang saya katakan tadi, agar umat Islam yang masih lemah akidahnya meyakini apa yang diajarkan oleh Mr. TM. Na'udzubillah. Karena itu Ustadz Mr. TM menegaskan bahwasanya wujud Allah inilah yang mestinya disaksikan oleh setiap orang ketika mereka bersyahadat dan ketika mereka melakukan sholat. Oke, teman-teman. Mr. TM juga pernah mengajarkan di channel YouTube-nya, menyebarkan pemahamannya bahwa ketika kita bersyahadat, kita harus menyaksikan wujud Allah. Subhanallah. Bahkan ketika kita sholat, kita harus membayangkan wujud Allah yang dia sebutkan menyerupai seorang laki-laki. Ajaran sesat. Dan tanpa menyaksikan wujud Allah di dalam sholat dan juga di dalam syahadat, Ustadz Mr. TM menilai itu adalah sholat yang dusta, sholat yang omong kosong. Sekali lagi, tanpa kau menyaksikan wujud Allah di dalam sholatmu dan juga di dalam syahadatmu, maka sholat dan syahadatmu itu dinilai Ustadz Mr. TM dusta belaka.
Jadi teman-teman, David Sugana ini menegaskan teman-teman, menegaskan pernyataan Mr. TM bahwa ketika kita sholat, kita harus membayangkan wujud Allah dalam bentuk laki-laki. Kalau kita tidak bisa membayangkannya, maka sholat kita sama saja tidak sah. Ini parah teman-teman. Ketika Mas Dodi Sipriadi membongkar siapa itu David Sugana ini teman-teman, membongkar kedoknya, bahwa dia sebetulnya bukanlah seorang muslim, tapi seorang kafir. Dia tidak terima dan ingin menuntut melaporkan Mas Dodi Sipriadi kepada pihak kepolisian. Sebenarnya bisa menuntut balik Anda yang senak jidat menilai orang lain kafir. Apa dasar argumentasi dan apa jaminannya bahwa saya benar-benar orang yang kafir? Kebayang nggak kalau David Sugana ini ke kantor polisi ngelaporin saya karena saya katakan dia kafir? Dia datang ke kantor polisi, "Pak, saya mau melaporkan YouTuber Dodi Sipriadi karena sudah mengatakan saya kafir. Ini pencemaran nama baik, Pak." Lalu polisinya bertanya, "Ya silakan buat laporannya, Anda agamanya apa?" Lalu David Sugana menjawab, "Saya agamanya Kristen, Pak. Saya non-Muslim." Polisinya kaget, "Lah, kan non-Muslim di agama Islam memang disebut kafir." Sebetulnya simpel saja teman-teman. Jika David Sugana ini tidak mau dikatakan kafir, maka masuk ke dalam agama Islam. Simpel saja. Bagi kami umat Islam, orang-orang yang di luar agama Islam itu adalah orang kafir. Maka tidak perlu tersinggung. Tidak perlu laporkan kepada pihak kepolisian, Mas Dodi Sipriadi. Jika kamu tidak mau disebut orang kafir, maka masuk ke dalam agama Islam. Simpel kok. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi video dari Mr. TM ini. Jadi syahadat itu bersaksi, bukan ngayal, bukan yakin, bukan percaya, angan-angan, pendapat, kias, bukan. Ini di dunia bersaksi menyaksikan, ada yang disaksikan. Jelas ya teman-teman, dia menyebutkan syahadat itu bersaksi. Ketika kita bersaksi, harus ada yang disaksikan. Subhanallah, padahal syahadat ini adalah kalimat persaksian keimanan kita. Ketika kita beriman kepada Allah dan kita beriman kepada Nabi Muhammad SAW sebagai utusannya, maka kita harus ucapkan dengan lisan kita. Bukan berarti kita harus menyaksikan Allah. Ini adalah perkara mustahil. Oke, kita lanjutkan lagi Mr. Time ini. Makanya jangan marah. Kau menyaksikan? Iya, aku menyaksikan. Apa yang kau saksikan? Cahaya putih, oh kayaan bebas itu. Gitu. Tidak pernah umat Islam ketika bersyahadat menyaksikan cahaya putih. Ini ngawur. Karena gak ilmiah loh ya. Karena apa? Ilmiah itu adalah bisa dianalisa, bisa dirunut. Ada Runut orang apa? bilang ketemu cahaya putih, lainnya cahaya hijau. Gak nyambung, betul gak? Kok gini? Ilmiah gak itu? Tidak. Maka bersaksi ini bukan tentang fenomena. Bersaksi adalah kenyataan konkret. Maka aku bilang wujud. Dia menyebutkan pemahamannya ini adalah ajaran ma'rifatullah. Tapi setelah saya simak teman-teman, kosong semuanya teman-teman. Tidak ada isinya. Lebih tepat orang ini dikatakan orang-orang yang bodoh, tersesat, dan menyesatkan. Ajaran ma'rifat apa ini? Allah di dunianya adalah seorang manusia laki-laki. Clear gak? Clear. Seumpama Apanya ada yang sidang clear? ditanya, jelas ada jawabannya, bukan angan-angan. Apakah Mr. TM bersaksi dalam syahadatnya? Iya. Wah, Apa yang kau saksikan? Wujudnya. Wujudnya seperti apa? Manusia. Laki apa perempuan? Laki-laki. Jelas kan? oke. Sekarang coba Anda jawab nanti ketika dipersidangkan. Anda kan sudah ditangkap. Nanti tentu saja ada persidangannya. Coba Anda jawab. Dijelaskan ini. Apa yang Anda sampaikan ini di persidangan. Seperti apa yang Anda inginkan. Oke, baiklah teman-teman. Cukup sekian video kita pada kesempatan kali ini. Mungkin teman-teman pasti memiliki pemikiran yang sama dengan saya. Saya memikirkan semoga itu David Sugana yang menyebarkan pemahaman-pemahaman Mr. TM di channel YouTube-nya itu juga diproses teman-teman. Ngapain orang Kristen ikut membahas tentang perkara-perkara seperti ini? Ngapain orang-orang Kristen membenarkan ajaran-ajaran sesat yang ada di dalam agama Islam? Tentu saja ada motifnya teman-teman. Apa motifnya? Ingin menyesatkan akidah umat Islam yang ada di
Indonesia ini. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya, agar teman-teman semua mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel YouTube ini. Saya, Reski Masya Putra, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ومن أحسن قولا ممن دعا